YouTube saya sebelumnya membahas tentang manfaat kolong untuk makhluk hidup, tanaman, hewan, dan manusia. Di depan saya ini adalah kolong peninggalan zaman Belanda dan banyak manfaat kami gunakan untuk berbagai keperluan. Kali ini kita akan membahas tentang dampak alat berat terhadap tanaman. Spot saya mengambil video kolong tadi di sana. Kolongnya di situ karena ada orang mandi, jadi saya lewati pakai motor. Nah, kita mau menunjukkan ini adalah tanaman sawit ya. Oke, sebentar saya putar dulu. Nah, total dari kelapa sawit ini kami tanam 3000 batang tahun 2011. Nah, ketika saya hendak menanam pohon karet ini, sebelumnya lahan ini dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang tanaman keras bervariasi, tidak ditanam oleh manusia. Maka kami membuka lahan itu memakai alat berat. Ya, alat berat yang besar ya. Akan ada PC kecil, ada PC besar. Nah, Anda bisa melihat dampaknya dari penggunaan alat berat itu. Anda bisa melihat, sebelum saya menjelaskan, Anda sudah bisa melihat dengan sendirinya kalau sebagian dari antara kita sudah mahir dan pengalaman untuk menanam pohon karet. Ini karet tahun 2011, sekarang tahun 2022. Totalnya 3000 batang. Oke, saya akan menuju ke ujung sana sampai perbatasan kita punya lahan yang dibuka memakai alat berat. Saya akan skip terlebih dahulu. Saya ambil video di ujung sana tadi. Ini ujung perbatasan tanah kami. Ini tanah kampung dibelah menggunakan mari dibelah, dibatasi dengan jalan ya. Saya akan mengambil spotnya dari tanah yang lebih tinggi. Itu lahan yang dibuka memakai alat berat. Saya pakai jari saya sampai ujung sana, sampai hutan. Nah, ini jalan. Oke. Nah, lahannya sampai ke jalan besar di sana itu. Kita akan melihat ke sana ya. Tapi terlebih dahulu Anda melihat terlebih dahulu sebelum saya jelaskan ya. Batang-batangnya besarnya seberapa, umurnya sudah berapa. Kemudian Anda bandingkan pohon karet yang sejenis di tempat Anda atau di tempat lain yang pernah Anda lihat. Saya akan mendekat 1-2 batang saja ya, Anda bisa melihat. Ini tahun 2011 ya, kita tanam ya. Oke. Ini agak besar. Oke. Anda bisa melihat cara mengaretnya. Jikalau cara mengaretnya terkena sampai batang dalam, ini akan menimbulkan pintol-pintol, tapi kita bahasanya bukan itu. Anda bisa melihat ya, ini ya, itu ya. Oke, saya akan mendekat ke beberapa ya. Ini efek, salah satu efek kalau kita mengambil nyadap karet sampai kena batangnya, dia akan meninggalkan luka-luka seperti ini. Dan dampaknya salah satunya nanti akan cepat mati. Oke ya, rata-rata dulu ada sedikit yang besar memang ya, tuh ya, agak besar ya. Tetapi keseluruhan Anda bisa melihat dampak penggunaan alat berat. Nanti akan saya bandingkan dengan lahan yang dibuka tanpa alat berat. Mari kita pergi ke sana terlebih dahulu. Tapi saya akan tunjukkan di ujung perbatasan kita menanam karet. Spot yang kedua saya ambil video di dekat tiang itu ya. Nah, ini saya ambil bukan pas di ujungnya karena ini ada tikungan. Nanti kalau saya ambil di ujung sana nggak akan nampak. Saya ambil dari sini saja ya. Itu batangnya. Lihat dulu batangnya.
besar atau kecil ya. Tahun 2011. Nah, memang ini ada sedikit beberapa saja yang besar. Seperti itu besar, ini besar, dan ini besar. Dan saya bisa menjelaskan mengapa ini besar ya. Karena tanah yang dikerok dari sini untuk membuat parit, atau tanah yang dibuldoser digeser ke kiri itu numpuk di sini. Jadi lapisan atas itu menumpuk di sini. Ketika karet itu tumbuh di dekat tumpukan tanah humus yang dikerok dari dalam ke sini, itu akan lebih besar. Oke, mari kita ke ujung sana ya. Spot saya mengambil video yang ketiga di dekat tiang itu ya. Nah, ini perbatasannya, ujung. Di sini perkampungan, sedangkan ini Jalan Koba, Pangkal Pinang menuju Koba. Nah, Anda bisa melihat dari sini keseluruhannya. Dari 3000 itu seberapa besar, banyak yang bertumbuh dengan baik, dan seberapa besar yang kerdil atau tidak maksimal pertumbuhannya. Ini tanah kita sampai ke ujung bagian tikung sana. Nanti kita akan ke sana dan kita bandingkan dengan tanah yang tidak dibuka dengan tidak menggunakan alat berat. Mari kita ke sana ya. Spot keempat di tanda itu ya, kita mengambil tadi itu. Ini bagian ujung. Jadi saya sudah menunjukkan keseluruhan lahan yang dibuka memakai alat berat dan dampaknya terhadap pohon karet yang kita tanam. Sekarang kita akan membandingkan tanaman karet yang dibuka tanpa alat berat. Kita melihat ya ke sana. Paling ujung dan kiri kanan jalan besar itu milik Keuskupan Pangkal Pinang. Spot kelima saya ambil dari sana ya. Sedangkan yang bagian yang saya tunjuk ini ke kanan, ini bagian ini ke kiri dan ke kanan itu dibuka tanpa alat berat. Anda bisa melihat batangnya besar-besar ya. Bagian sayap kanan ini, oke. Anda juga bisa melihat batangnya juga besar-besar. Memang umurnya lebih duluan ditanam ini ya, tetapi Anda bisa melihat perkembangannya jauh lebih bagus ketimbang yang dibuka memakai alat berat. Mari kita akan menuju ke perbatasan kita yang paling ujung sana ya. Lebih kurang tanah ini 15 hektar. Saya akan mendekat ke lahan yang dibuka tanpa alat berat ya. Ini batangnya seperti ini. Memang umurnya lebih ya, lebih daripada yang tadi ya. Itu batangnya. Saya akan mendekat lagi. Ini batangnya seperti ini. Ya, saya belum membahas ini cara penyadapan. Ini batangnya seperti ini. Rata-rata dia bagus ya. Rata-rata besarnya juga lebih bagus. Anda bisa melihat tuh. Ini pertumbuhannya agak terganggu karena cara nyadapnya. Tapi itu bahasan nanti ya. Tuh. Ini dibuka tanpa alat berat. Saya akan mendekat lagi ini yang tanpa alat berat ya. Besarnya seperti ini. Oke, saya lebih dekat lagi. Seperti ini ya. Ini ya, tuh. Besar-besar ya. Besar-besar. Anda bisa melihat walaupun umurnya lebih panjang memang ya. Sampai ujung sana cukup ya. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan pertama, penggunaan alat berat itu punya dampak yang negatif. Yang pertama, tanah kita menjadi lebih padat. Ya, ketika tanah itu sangat padat karena sering dilalui berkali-kali dengan alat berat, maka akar dari tanaman itu tidak bisa bertumbuh dan menembus lebih dalam ya. Yang kedua, tentu dalam penggunaan alat berat itu ada solarnya. Ketika mereka bekerja, solar itu pasti akan ada yang tercecer dan dampaknya juga pasti akan mengganggu mikroorganisme lokal yang ada. Yang ketiga, memang keunggulan dari alat berat akan lebih mempercepat kerja manusia. Tetapi tanaman menjadi lambat
lambat bertumbuh dan berkembang. Memang ya, kita mau enak tetapi hasilnya tidak enak. Tapi yang mau tidak enak di awal, susah-susah di awal, tapi nanti hasilnya enak. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang mau menanam apa saja, terutama karet, kelapa sawit. Pada umumnya orang membuka lahan memakai alat berat. Pertimbangkan terlebih dahulu. Itu nanti akan berdampak kurang bagus terhadap perkembangan tanaman kita. Lebih baik susah di awal, tetapi bagus di kemudian hari. Nanti kalau kita punya tanaman lambat berkembang karena tanahnya padat dan akarnya itu tidak bisa menembus ke dalam, lebih dalam lagi, maka kita akan membutuhkan banyak pupuk supaya dia bisa berkembang dengan baik. Kalau kita menggunakan banyak pupuk pestisida, sintetis dan lain sebagainya, nanti akan mengeluarkan banyak uang dan kita akan lebih banyak mencemari bumi kita. Mari kita menanam dengan bijaksana. Semoga bermanfaat.